Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Jamar Soleh, prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, yaitu dengan NIM 123231113. Saya sendiri semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tugas NLP yang mana di dalamnya itu memproses sebuah komentar dari YouTube yang kita akan buat dari awal sampai akhir, yaitu dengan menggunakan algoritma naive Bayes untuk menentukan sentimennya. Langsung saja mari kita lakukan. Di sini yang saya gunakan itu menggunakan Google Colab yang ada di Google supaya lebih ringan dan lebih mudah. Nah, untuk bahasanya sendiri saya menggunakan bahasa Python. Nah, untuk yang pertama di sini kita memerlukan menginstal library yang kita butuhkan. Nah, ini codingannya, langsung kita run saja. Nah, ini proses dan sudah hijau, maka itu sudah berhasil. Selanjutnya yang kita butuhkan yang kedua yaitu membutuhkan izin dari komputer kita untuk mengakses komentar YouTube supaya dapat kita akses dan di-download oleh Python-nya. Nah, sini kita masukkan API-nya di sini. Kita run lagi dan sudah hijau, itu berarti Python-nya itu sudah berdiskusi dengan API-nya atau sudah memiliki izin API. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita itu harus memiliki izin ID video dari YouTube tersebut. Kan YouTube yang akan kita buat itu banyak di YouTube. Nah, kita ambil salah satunya itu dengan membuat ID-nya, kita terapkan di codingan kita ini dan menekan run di sini. Nah, ketika sudah selesai, maka itu artinya sudah berhasil. Kita sudah memiliki ID dari video YouTube. Ketika kita sudah memiliki ID dari video YouTube, maka di sini kita harus mengambil komentarnya, komentar dari YouTube. Itu kan ada komentar di bawahnya. Kita ambil di situ, yang akan kita lakukan pemrosesannya di komentar tersebut. Di sini yang saya ambil itu ada author yang pertama itu, atau penggunanya atau yang mengomentarinya. Yang kedua ada komennya sendiri yang pastinya. Yang ketiga ada link dan publish head. Kita run lagi dan sudah hijau, itu artinya sudah kita ambil komentarnya. Nah, tapi kan kita tadi sudah mengambil komentar dan ID YouTube di dalam Google Colab kita. Selanjutnya yang terakhir itu kita harus mengambil link dari YouTube tersebut supaya dapat kita akses dan dapat kita download. Dan cara kita run di sini, lalu kita ambil dari YouTube. Saya ambil itu dari di sini ada yang viral, yaitu Roy Suryo usai Polda Metro Jaya tunjukkan ijazah Jokowi saat perkara kasus. Nah, ini sedang viral, yang mana Pak Jokowi itu ijazahnya sedang dimanipulasi oleh pihak-pihak terkait. Saya akan mengambil komentarnya dan cara bagikan link. Nah, selanjutnya kita paste di sini, lalu kita enter. Nah, oke. Nah, di sini langsung muncul antara author, nomor komen, like, dan juga publishnya, itu waktunya. Itu kita sudah mendapatkannya. Selanjutnya yang terakhir, ketika semuanya sudah kita dapat, yaitu author, komentar, like, dan publish head. Selanjutnya kita akan mendownloadnya supaya nanti bisa kita ubah dan kita
beli secara mandiri. Kita klik dan sudah hijau, ini tentunya sudah terdownload. Dan kita lihat di sini. Nah, di sini sesuai namanya, yaitu filenya itu YouTube Comment CSV. Sudah di sini ada, lalu kita download. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kemarin kita sudah menggunakan Google Colab itu untuk mengambil dataset dari YouTube. Nah, dan sekarang bagaimana sih cara mengolahnya? Di sini saya menggunakan aplikasi Orange, yaitu sebagai mengolah data sentimen yang telah kita dapatkan dari YouTube. Nah, kemarin juga datanya sudah saya labeli menjadi ada 198 data, dan situ ada nilainya, yaitu positif, negatif, dan netral. Nah, untuk mengetahui nilainya secara jelas, di sini kita menggunakan data Orange, kan yang kemarin sudah dilabeli tapi masih acak, belum tersusun rapi, dan kita tidak tahu performanya gimana. Dengan menggunakan Orange, kita di sini akan terapkan namanya algoritma, dan algoritma yang saya gunakan yaitu naive Bayes untuk mengolah datanya. Nah, gimana supaya lebih jelasnya, mari kita lakukan. Di sini pertama yaitu ada korpus, yang mana korpus itu untuk menaruh data kita yang tadinya di folder menuju ke Orange. Nah, kita klik saja. Lalu sini sudah ada YouTube Comment data yang saya ini, berarti tinggal lanjut. Nah, kita sambungkan dari korpus ke korpus viewer. Ini bertujuannya supaya apa? Korpus viewer sendiri untuk menampilkan data dan data apa saja yang mau kita input. Kita klik saja. Di sini ada datanya, ada banyak. Total ada 199, 198. Kita Ctrl A saja, berarti kita mengambil semua datanya. Dan di sampingnya ada keterangan, yaitu author atau penggunanya, ada komentar dan label. Oke, lanjut. Dari korpus kita sambungkan saja ke proses teks. Nah, processing text adalah di sini untuk memproses teks yang tadinya itu untuk mengubah teks yang tadinya ada kata huruf besar menjadi huruf kecil, yang tadinya ada emoticon, menghapus emoticon dan menghapus tanda baca seperti koma dan titik, stop word dan stemming. Nah, langsung saja kita sambung lagi untuk lanjut ke bug of word. Bug of word sini itu mengubah teks menjadi data numerik atau angka. Yang di sini adalah ditimbang. Jadi datanya itu akan ditimbang berdasarkan angka. Kan sudah diubah tuh dari proses teks. Nah, bug of word itu mengubah kalimat menjadi perkata dan ditimbang berapa jumlah kata yang ada di kalimat tersebut dan digabungkannya untuk dianalisis. Selanjutnya dari bug of word kita lanjutkan ke select column. Nah, select column ini adalah untuk menyeleksi dari kolom per kolom dari data yang ada author, komentar, dan targetnya. Targetnya kan ini apa namanya, datanya, data positif, negatif, label, data labelnya. Kita select saja untuk supaya lebih jelas. Nah, sini sudah ada target 1 itu label yang akan kita analisis sebagai targetnya.
Nah, ini outernya untuk filter outernya, dan untuk metasnya itu komen, targetnya label, metasnya komen, dan ini outernya gitu. Ini sudah benar. Lalu selanjutnya di sini kita tidak bisa langsung menggunakan naif bias. Karena apa? Karena kita harus menggunakan test and score. Nah, test and score kita hubungkan. Dan juga kita hubungkan ke naif bias. Dan naif bias kita hubungkan lagi ke test and score. Di sini apa? Di sini test and score itu seperti data latih. Jadi menambahkan dari data yang sudah diolah naif bias dan data latih. Untuk apa? Untuk kedepannya itu akan kita lihat performanya dan conversion matrixnya. Langsung saja kita hubungkan ke performa dan conversion matrix. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah jelas bahwasannya data yang saya taruh di Corpus atau di Orange itu mempunyai label negatif itu 106 dan netral 57 dan positif 35. Total keseluruhan semuanya itu ada 198 sesuai dengan data yang kita minta. Selanjutnya kita coba untuk performa course. Nah, sini ada performanya, itu data latih positif. Grafiknya kayak gini. Lalu ke negatif juga terlihat grafiknya, dan juga ke netral, ini grafiknya. Dan alasan saya sangat suka menggunakan naif bias karena naif bias itu mudah digunakan dan probabilitasnya itu sangat menguntungkan bagi kita untuk menentukan nilai sentimennya. Seperti di sini contohnya, kita bisa melihat secara jelas itu kalkulasi netralnya dari awal sampai akhir, dan juga di performa matrixnya ini, conversion matrixnya juga sangat jelas, jadi tersusun rapi dari kata per katanya juga. Sekian dari saya, Jamhari Soleh, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.